Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan. Gejolak internal terjadi pada tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Masalah muncul ketika PDIP menggelar acara penguatan soliditas partai menuju pemilihan umum atau pemilu 2024 pada Sabtu 22 Mei 2021. Dalam acara yang digelar di kantor DPD PDIP Jawa Tengah tersebut, dihadiri seluruh kader struktural dari tingkat legislatif dan eksekutif. Selain itu juga tampak Ketua DPP PDIP Puan Maharani hadir untuk mengisi pengarahan. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga merupakan kader PDIP justru tak diundang dalam acara tersebut. Dari informasi yang didapat, Ganjar sengaja tak diundang dalam acara itu karena dianggap sudah kelewatan lantaran berambisi mencalonkan presiden. Ketua DPP PDIP Bidang Penanganan Pemilu Bambang Wuryanto mengatakan dalam acara itu seluruh kepala daerah di Jawa Tengah diundang untuk mengikuti acara. Namun demikian khusus untuk Ganjar Pranowo dikecualikan. Bahkan dalam rundown acara tersebut tertulis kehadiran kepala daerah dan wakil kepala kader se-Jawa Tengah kecuali Gubernur Ganjar. Alasannya karena langkahnya dianggap berseberangan dengan perihal pencapresan dengan PDIP. Bambang yang merupakan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah tersebut menilai langkah Ganjar yang terlalu berambisi untuk mencalonkan diri sebagai presiden itu tidak baik. Pasalnya hingga sekarang belum ada arahan dari partai untuk menentukan sikap dalam pemilu 2024 mendatang. Bambang menyebut memang Ganjar tidak secara terang-terangan mengatakan keinginannya maju Pilpres. Namun aktivitas Ganjar di media sosial yang semakin intens ditengarai sebagai upaya menaikkan elektabilitas. Bahkan belakangan Ganjar sampai rela menjadi host di akun YouTube-nya. Padahal menurutnya kader lain juga bisa melakukan manuver. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan karena menunggu perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu juga mengaku telah memberikan kode teguran kepada Ganjar, namun dia merasa tidak digubris. Bambang menilai sikap yang diperlihatkan Ganjar selama ini juga merendahkan DPD PDIP. Oleh karena itu ia tidak akan menegurnya karena sikapnya sudah kelewatan. Bambang juga mengatakan tingkat elektabilitas saat ini tidak bisa dijadikan patokan dan sangat mudah dikalahkan dalam pertarungan sesungguhnya. Sebab elektabilitas yang muncul saat ini akibat dari pemberitaan dan media sosial. Diketahui di kubu PDIP sejumlah nama memang kerap masuk dalam radar survei Pilpres 2024. Antara lain Ganjar Pranowo, Puan Maharani hingga Tri Risma Harini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menurut Lembaga Survei Indonesia atau LSI memiliki elektabilitas cukup tinggi dan jauh dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurut hasil survei LSI yang dilansir dari Kompas Nasional pada 22 Februari 2021, elektabilitas Ganjar sebesar 10,6%, sementara Puan Maharani hanya 0,8%. Ketua DPP PDIP Perjuangan Puan Maharani menyinggung soal pimpinan dan media sosial. Hal itu disampaikan oleh Puan dalam acara pembukaan pameran foto Isai Marhen dan foto bangunan cagar budaya di kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Panti Marhen Semarang pada Sabtu 22 Mei 2021. Dia mengatakan sosok pemimpin yang layak menjadi capres ialah orang yang bekerja di lapangan, bukan di media sosial. Namun Puan juga mengakui bahwa media sosial tetap diperlukan untuk mendukung perjuangan seorang pemimpin di zaman sekarang. Dalam kesempatan itu Puan juga memberikan pesan kepada para kader untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang. Menurut Puan, Jawa Tengah menjadi daerah suara terbanyak PDI Perjuangan.
Terpisah saat dikonfirmasi, Ganjar membenarkan jika dirinya tak datang lantaran tidak diundang dalam acara tersebut. Padahal jika diundang dirinya memastikan akan hadir karena merupakan kader partai. Soal dirinya yang disebut berseberangan dengan Bambang Pacul terkait Capres di 2024, Ganjar enggan memberikan komentar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di Jakarta pada Minggu 23 Mei 2021. Ia justru ikut dalam uji coba jalur sepeda di Jalan Layang Nontol atau JLNT Kampung Melayu Tanah Abang. Padahal pada hari yang sama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sedang menggelar beberapa acara di Semarang, Jawa Tengah. Sehari sebelumnya Ganjar juga sempat mendatangi rumah Ketua PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat. Kala itu Ganjar menyerahkan lukisan karya seorang seniman Joko Susilo yang diberikan untuk Megawati. Pertemuannya dengan Megawati diabadikan Ganjar dalam video yang kemudian diunggahnya ke media sosial. Dalam video yang berdurasi singkat itu, Ganjar mengenakan pakaian batik usai menyerahkan sebuah lukisan dengan sosok Megawati dikelilingi oleh anak-anak dari berbagai etnis dan agama. Rupanya lukisan tersebut merupakan karya seorang seniman Joko Susilo yang dititipkan ke Ganjar. Video pertemuan Ganjar dan Megawati itu pun sempat diunggah di akun Instagram milik @JokoSusiloPainting pada Sabtu 22 Mei 2021. Meskipun Pilpres masih lama, gejolak pesta demokrasi itu mulai bisa dirasakan. Setelah ramai kudeta di tubuh Partai Demokrat, kini muncul gejolak internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai terlalu berambisi mencalonkan presiden hingga dianggap sudah kelewatan. Bahkan dalam acara pengarahan kader PDIP di Jawa Tengah, nama Ganjar Pranowo pun dikecualikan. Sindiran pun terlontar dari mulut Ketua DPP Jawa Tengah hingga Putri Megawati Puan Maharani. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!